Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya sahabatku, Solusi Injeksi Channel, di hari ini kita membahas lagi tentang kasus pada CPR 150 ya teman-teman. Di sini kita dapat lagi CPR 150 yang mana kasus ini pada sama seperti kasus yang sebelumnya yang telah saya posting ya teman-teman. Tetapi yang kemarin itu saya lupa untuk memberikan tutorial bagaimana cara menanganinya. Di hari ini kita kedatangan kasus lagi yang sama ya. Nah, di sini saya akan kasih tahu kepada teman-teman bagaimana cara meratakan penahan ataupun penutup dari bagian nokon asnya ya teman-teman. Nah, di sini kita sediakan kayu yang berbentuk oval teman-teman. Lalu di bagian penutupnya ini kita amplas seperti ini ya, pelan-pelan. Prosesnya butuh kesabaran ya teman-teman. Nah, di sini saya kasih tahu ya buat teman-teman untuk meratakan di bagian atasnya ini, nanti teman-teman tinggal amplas di kaca ya teman-teman agar datar. Terus untuk saluran olinya teman-teman silakan tuner ya, silakan dicuner ulang saja. Di situ untuk lubang ini tidak lurus ataupun tidak rata itu tidak apa-apa, yang penting dia masih berlubang ya teman-teman. Intinya permukaannya itu harus datar agar oli salurannya itu tidak bocor ya teman-teman. Jadi itu yang penting, dia itu salurannya untuk ini seperti ini ya teman-teman. Penutupnya ini kasar seperti ini, nanti kita akan amplas ya teman-teman. Untuk pengamplasan cukup lama ya. Nah, ini motornya CBR ya teman-teman, CBR 150 yang aus di bagian penutup noken asnya teman-teman, ataupun di silinder headnya. Ya, setelah kita lakukan pengamplasan, motor ini akan kembali normal. Untuk pengamplasannya itu dilakukan secara pelan-pelan ya. Kalau kita bikinkan videonya itu cukup lama durasinya teman-teman, kita persingkat saja. Jadi untuk melakukan pengamplasannya silakan dijepit tiragum, gunakan kayu yang berbentuk oval untuk meletakkan amplasnya, lalu digosok pelan-pelan. Jangan sampai kebanyakan ya teman-teman. Intinya ketika kita melakukan pengamplasan, sedikit kita amplas, sudah rata kita tes ya, kita tes. Jadi di situ banyak perlu dilakukan pemotongan di antara bos-bos penutup noken asnya, dipotong sedikit-sedikit ya, dipotong sedikit-sedikit. Kalau teman-teman tidak mau melakukan pergantian silinder headnya esi ya teman-teman, ataupun satu set. Nah, di sini kasus yang terjadi di motor ini gara-gara yang pertama itu noken asnya ataupun penutup noken asnya itu udah aus ya teman-teman, akhirnya temeng kendor. Setelah temeng kendor itu motor ini tetap digunakan dan juga sampai terjadinya klep bengkok ya teman-teman. Ini cukup parah ya. Kalau yang kemarin itu klepnya belum sampai bengkok teman-teman. Nah, di sini untuk di CBR ini klepnya sampai bengkok dikarenakan penahan tutup temeng ini sudah oblak. Jadi temeng itu berputar tidak sesuai jalurnya ataupun sudah acak-acakan ya teman-teman. Nah, di sini anehnya untuk klep ini numburnya di bagian settingnya teman-teman, di pinggiran settingnya, bukan menumbur pada area klep. Lah, di sini di bagian pinggir sini malahan teman-teman ya. Itu dikarenakan ya kedudukan noken as yang sudah tidak seimbang ataupun sudah oblak ya teman-teman. Jadi ya sudah tidak beraturan lagi. Yang seharusnya yang mana apabila klep ini bengkok ataupun terjadinya benturan, itu pasti pistonnya akan jebol ya ataupun pecah ya pistonnya. Tetapi di motor ini klepnya itu numburnya bukan pada piston, melainkan pada silinder head, pinggiran setting klepnya teman-teman. Jadinya bengkok ya. Nah, di sini untuk cara perbaikiannya sedikit diamplas pelan-pelan, ditelateni. Nih perhatikan ya, untuk klepnya bengkok teman-teman. Klepnya ini bengkok karena numbur di bagian setting klepnya, keempat-empatnya bengkok. Jadi ini kita lakukan pergantian klep, kita sekir ulang, dan juga kita lakukan penyetelan ataupun setting di bagian SIM-nya, karena motor ini tidak menggunakan setelan klep, melainkan diganti menggunakan SIM ya teman-teman. Untuk melakukan penyetelan SIM-nya tidak saya videokan karena cukup lama prosesnya teman-teman ya. Untuk melakukan pembongkaran di bagian silinder head motor CB, Sonic, CBR itu sama saja ya teman-teman. Ini kita ganti menggunakan klep yang ori ya teman-teman, bawaan K56 teman-teman.
Nah, di sini untuk kasus motor K56 ataupun CBR ataupun CB itu banyak banget kasus yang terjadi di area cylinder head, teman-teman. Itu dikarenakan kurangnya melakukan pergantian oli ataupun telat melakukan pergantian oli, ataupun di bagian filter oli di bagian saringan ya, saringan filter olinya itu tersumbat. Nah, ini otomatis temengnya, tensionernya juga kendor. Jadi ini kita lakukan pergantian temeng, terus tensioner ataupun otomatis temeng dan juga klep kita seger ulang, lalu kita set ulang di bagian SIM-nya. Motor ini saya pastikan bisa halus kembali ya, teman-teman. Terus untuk di bagian deksel yang aus ya, teman-teman, untuk di bagian deksel yang aus itu apabila sudah terlanjur parah banget itu teman-teman bisa lakukan di upgrade menggunakan bearingnya, teman-teman. Jadi penutupnya itu diganti dengan bearing saja posisinya, jadi bisa kenceng lagi, tetapi itu juga banyak memakan biaya. Nah, ini kita coba untuk melakukan pengamplasan ulang ya, teman-teman. Pastikan untuk dalam pemasangan noken asnya itu titik topnya, in-egg-nya jangan sampai terbalik posisi noken asnya. Nah, di bagian silinder head ini yang paling ribet ini ya, itu perhatikan pistonnya masih normal ya, teman-teman, tidak ada cacat sedikit pun dikarenakan klep yang bengkok ya, teman-teman. Jadi aman karena klepnya tidak numbur pada piston. Saya juga pertama kali menemukan kasus yang seperti ini, yang mana seharusnya apabila klep bengkok itu pasti menumbur di bagian piston, otomatis pistonnya bisa saja jebol. Oke ya, teman-teman, ini saja sedikit informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman sesama pemula. Jangan takut untuk melakukan eksperimen perbaikan pada motor yang DOHC ataupun mempunyai noken as 2 ataupun mempunyai camshaft 2. Intinya tetap sabar, telaten, insya Allah semua trouble bisa teratasi. Oke ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.